8 dari Kota Padang akan mendemonstrasikan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Rini Octavia dari SMA Muhammadiyah Sakti Padang. Saya Mas Nisa dari SMP Negeri 23 Padang. Saya Paulan Riko dari SMP Negeri 33 Padang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mai. Bagaimana kabarnya Bu Rini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu gimana? Sehat. Cuacanya cerah hari ini ya Bu Rini. Semoga sampai sore seperti ini ya Bu Rini. Alhamdulillah cuacanya bagus, Bu. Amin. Baiklah Bu Rini. Di sini saya akan menjadi observer ya Ibu. Di mana saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik nilai. Seperti apakah nanti di saat Ibu coaching. Terus dan bagaimana sinergi Ibu mendapatkan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Saya akan mengembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan aktif Ibu. Dengan mendengarkan aktif, saya akan menjadi lebih fokus sehingga saya ada melakukan kehadiran penuh atau present. Dengan mendengarkan aktif nanti, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching nanti? Indikator ketercapaian, saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi, dan juga rencana aksi dari si coaching. Kemudian rencana ke depan apa yang harus dilakukannya. Ya baik, mungkin itu saja Bu pertanyaan dari saya. Untuk sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melaksanakan coaching, Ibu selalu mengingat ya Bu dari hal yang saya sampaikan ini, dan selamat melakukan coachingnya Bu. Semoga berhasil. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Paul. Waalaikumsalam Ibu Rini. Katanya ada yang mau dibicarakan nih, apa betul nih Pak Paul? Betul Ibu. Kira-kira mau membicarakan tentang apa nih Pak? Kita ada waktu sekitar 15-20 menit nih. Iya Bu. Ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan pada Ibu. Ini berkaitan dengan rencana guru-guru di sekolah Bu. Setelah saya amati di sekolah, cara pembelajaran masih menonton Bu. Pembelajaran masih dengan metode yang lama, metode konvensional, yaitu dengan ceramah. Jadi terkadang membuat siswa-siswi menjadi bosan dalam pembelajaran. Nah, saya inginkan pembelajaran yang bervariatif itu tidak sesuai dengan zaman Ibu. Perkembangan teknologi sekarang kan sudah sangat pesat sekali. Sebagai guru kita harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini. Baik Pak Paul. Jadi kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15-20 menit ini, apa sih harapan Pak Paul? Yang saya harapkan ya Bu, saya mengetahui cara membantu rekan-rekan guru supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran seperti itu Bu. Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Pak Paul ya. Kira-kira perubahan cara penyampaian materi seperti apa ya Bapak inginkan? Jadi perubahan dalam metode atau mode pembelajaran yang lebih bervariatif lah Bu. Misalnya ada metode yang sekarang ini yang lagi marak seperti aplikasi pembelajaran yang kuisis, kemudian metode-metode yang lain seperti itu lagi kira Bu. Baik, jadi intinya ingin penyampaian materinya lebih variatif gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya dalam kondisi idealnya dan ada levelnya dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi ini berada di level berapa ya Pak? Kira-kira masih di level 5 Bu.
saat ini kira-kira masih banyak. Kira-kira masih di level 5 sih Bu. Karena di sekolah kita masih banyak guru-guru senior yang memakai metode ceramah. Baik, jadi masih di level 5 ya Pak? Untuk saat ini ya, kira-kira pada saat Pak mau ingin adanya perubahan nanti, ingin ke level berapa gitu? Saya inginkan ke level 7. Itu sudah cukup. Baik Pak Paul, mengingat tadi itu Pak, guru-guru masih banyak guru-guru senior di sekolah gitu. Jadi Pak Paul menginginkan ke level 7 ya? Nah, untuk mencapai level 7 tersebut, kira-kira Bapak pilih ada ide atau ada rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolah Pak Paul? Sebenarnya masih saya pikirkan loh Bu. Apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring gitu. Baik, jadi Pak Paul berencana akan mengadakan mentoring atau pendampingan ya secara individu seperti itu ya Pak ya. Adakah lagi strategi lain selain menggunakan mentoring? Mungkin saya akan mengonsultasikan ini dulu kepada kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan gitu tentang media pembelajaran di sekolah. Nah, di antara kedua itu, kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah Pak Paul yang mana ya? Sepertinya sekarang ini metode mentoring akan lebih tepat digunakan ya Bu. Mengingat kondisi guru-guru kita yang sudah senior mungkin tidak bisa mengikuti. Kalau misalnya untuk workshop itu membutuhkan biaya yang banyak, membutuhkan narasumber yang tepat, dan membutuhkan waktu yang lama. Baik, jadi intinya Pak Paul lebih memilih metode mentoring ya dibanding dengan metode workshop. Untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Pak Paul akan melaksanakan? Mungkin secepatnya Bu. Mungkin minggu depan saya akan memulai mentoring kepada guru-guru secara bergiliran. Baik, minggu depan ya Pak Paul. Rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Dan adakah nanti yang akan membantu Pak Paul dalam melaksanakannya? Mungkin saya ingin meminta bantuan lain seperti kepada Pak Joko, Bu Popon yang sudah ahli dalam media pembelajaran. Baik, jadi intinya akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah ya Pak Paul. Benar Bu. Saya akan berkolaborasi dengan rekan guru-guru untuk membantu saya melaksanakan mentoring tersebut. Baik Pak Paul, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini. Saya sudah tidak sabar lagi ingin mendengarkan cerita Pak Paul ke depannya. Apakah Pak Paul berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Selamat ketemu lagi minggu depan ya Pak ya. Tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Pak Paul dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Selama pembicaraan kita barusan, saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara membantu rekan-rekan untuk mengubah proses pelajaran menjadi lebih kreatif dengan metode mentoring. Baik Pak Paul, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi minggu depan ya Pak ya tentang aksi yang sudah dan akan Bapak lakukan. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Baik Pak Paul, terima kasih Pak Paul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Mai. Katanya mau ada dicerahkan ya Bu. Betul Ibu. Kira-kira mau membicarakan tentang apa nih Bu? Kita ada waktu 15 sampai 20 menit. Iya Bu, ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan pada Ibu. Ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah Bu. Setelah saya amati di sekolah, cara pembelajarannya masih monoton Ibu. Pembelajarannya masih menggunakan metode ceramah. Terkadang membuat siswa-siswi juga menjadi bosan dalam pembelajaran. Nah, saya ingin pembelajaran itu bervariatif. Apalagi sekarang zaman sudah berubah ya Bu ya. Perkembangan teknologi semakin canggih. Bukankah guru-guru itu bisa menerapkan dengan memakai aplikasi kelas poin atau quizzes dan sebagainya? Baik Bu Rini.
15 sampai 20 menit ini, apa sih harapan Bu ini? Yang saya harapkan ya Bu ya, saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru nih supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya, seperti itu ya Bu. Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Bu ini ya. Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya seperti apa yang Bu ini ya? Jadi perubahan dalam metode atau model ataupun media pembelajaran yang lebih bervariatif Bu. Misalnya metode-metode yang sekarang ini yang lagi marak digunakan, seperti aplikasi-aplikasi pembelajaran. Seperti itu tadi yang saya sebutkan tadi Bu, bisa menggunakan Plaspoly atau Tulisys. Kira-kira seperti itu Bu. Baik, jadi intinya ingin menyampaikan materi lebih bervariatif seperti itu ya. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang idealnya dan ada level dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi ini berada di berapa ya? Kira-kira masih di level 5 sih Bu, karena di sekolah juga masih banyak guru-guru senior yang masih memakai metode ceramah gitu loh Bu. Baik, jadi masih di level 5 ya Bu. Untuk saat ini kira-kira Bu Rini ingin adanya perubahan nanti ingin ke level berapa? Saya inginkan sih 7 saja gitu sudah cukup Bu. Baik Bu, mengingat tadi itu guru-guru masih banyak yang senior seperti itu ya. Jadi Bu Rini menginginkan ke level 7 ya. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut, kira-kira Ibu Rini membuat rencana seperti apa? Ya, sebenarnya itu masih saya pikirkan ya Bu ya. Apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentori saja gitu ya Bu ya, kepada rekan-rekan guru secara bergiliran seperti itu Ibu. Baik, jadi Bu Rini berencana akan mengadakan mentoring atau pendampingan segala individu seperti itu ya Bu Rini. Adakah lagi strategi lain selain menggunakan mentoring? Mungkin saya akan mengkonsultasikan dulu terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan gitu tentang media pembelajaran di sekolah, untuk membuat semacam workshop itu Bu. Nah, di antara kedua itu, kira-kira yang nyaman bagi guru-guru sekolah itu yang mana? Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring akan lebih tepat digunakan ya Bu ya. Mengingat tadi kondisi guru yang sudah senior mungkin tidak bisa mengikuti, atau misalnya untuk workshop juga membutuhkan biaya yang lebih banyak, membutuhkan narasumber yang tepat juga, membutuhkan waktu yang lebih lama. Baik, jadi intinya Bu Rini lebih memilih metode mentoring dibandingkan dengan workshop ya. Baik, untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Bu Rini mulai? Mungkin secepatnya Bu ya. Mungkin minggu depan saya akan memulai mentoring kepada rekan guru secara bergilir. Baik, minggu depan ya Bu Rini. Rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut, dan adakah nanti yang akan membantu Bu Rini dalam pelaksanaannya? Mungkin saya akan meminta bantu guru lain seperti Pak Joko ataupun Bu Popon yang sudah ahli dalam media pembelajaran. Baik, jadi intinya akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan sekolah Bu Rini. Benar Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu melaksanakan mentoring tersebut Bu. Baik Bu Rini, kita sudah berada di sesi ini. Saya sudah tidak sabar lagi ingin mendengarkan cerita-cerita Bu Rini ke depannya. Apakah Bu Rini berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan? Tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu Rini. Selamat ketemu lagi minggu depan ya. Tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Bu Rini dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Selama perbincangan kita, saya mendapatkan gambaran Bu ya, tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan mengubah proses pembelajaran menjadi pembelajaran yang bervariatif, gitu Bu, dengan metode mentoring. Baik Bu Rini, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi minggu depan ya Bu, tentang aksi yang sudah dilakukan Bu Rini. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Sampai jumpa minggu depan ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu Rini, ujiannya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bu Mai sudah melakukan
pengamatan selama proses percakapan coaching tadi dengan menggunakan alur cerita. Luar biasa sekali Bu ini. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan Bu Mai. Begini Bu ini. Saat saya mengamati kompetensi percakapan coaching tersebut, Ibu ini sudah mengikuti alur cerita dengan sangat baik. Itu sudah sesuai dan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Kemudian tujuan sudah terlihat dengan jelas bagus dalam pemaparan ini. Terdapat proses penyampaian tujuan dari coach ke coaching, sehingga coach dapat menggali kompetensi coaching untuk menceritakan masalah yang sedang dihadapi coaching. Pada rencana aksi, Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang dapat menggali kemampuan coaching untuk mengutarakan rencana-rencananya yang akan dilakukan untuk Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan dan kembali yang dapat menggali kemampuan coaching untuk mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Dan yang terakhir, tanggung jawab. Saya melihat Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik untuk menggali komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksi tersebut. Namun demikian, saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Misalnya, tadi saat melakukan percakapan dengan coaching, saya mengamati Ibu di bagian identifikasi masih perlu lebih dalam menggali permasalahan yang dihadapi coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik untuk mengidentifikasi masalah si coaching. Dan yang sebetulnya, kalau merujuk ke standar seharusnya, sebaiknya Ibu sebagai coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang dihadapi coaching selama sesi percakapan berlangsung. Nah, bagaimana menurut pendapat Ibu? Apakah Ibu setuju? Oh iya Bu Mai, saya setuju dengan pendapat Ibu. Saya mengakui saya masih perlu banyak berlatih melakukan percakapan coaching menggunakan alur cerita, terutama di bagian identifikasi. Lalu dari diskusi kita hari ini, apa yang sudah terbayang sama Ibu? Apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Kapan, di mana, siapa yang bisa dibantu Ibu? Saya akan lebih banyak menggali pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah si coaching. Saya sebagai coach harusnya lebih dalam lagi membuat pertanyaan-pertanyaan untuk menggali dan melakukan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi percakapan berlangsung dan perubahan dalam cara penyampaian materi bagi rekan-rekan guru. Demikian Bu Mai yang akan saya lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area identifikasi ini. Terima kasih banyak Bu Mai sudah mau menjadi supervisor pada percakapan coaching yang saya lakukan tadi. Baiklah Bu ini, senang bersama. Terima kasih Bu ini. Sama-sama Bu Mai. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Paul. Waalaikumsalam Bu Dini. Bagaimana kabarnya Pak? Pak Paul sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Pak Paul, cuacanya cerah sekali hari ini ya. Alhamdulillah benar Bu. Semoga tetap cerah cuaca sampai sore ya Ibu. Baiklah Pak. Di sini saya akan menjadi observer Bapak. Saya akan mengamati dan menilai Bapak melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti di saat Bapak coaching itu sudah sesuai dengan menggunakan alur cerita atau belum, dan bagaimana sih nanti Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching. Dan bagaimana nih nantinya coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan.
nanti jangan lupa ya Pak ya, saat proses pelaksanaan coaching, Bapak sesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Baik Bu. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan? Baik, dalam proses coaching ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama adalah satu kehadiran penuh atau present. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oke, dari ketiga kompetensi tadi nih, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Mungkin saya akan kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif Ibu. Karena dengan mendengarkan aktif, saya menjadi lebih fokus sehingga ada kehadiran penuh atau present. Dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Kemudian, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching nanti? Indikator tercapaiannya, saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi atau permasalahan yang dihadapi. Juga coaching memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya. Iya Bapak, mungkin itu saja Bapak pertanyaan dari saya. Untuk sebelum melakukan coaching, dan semoga nanti Bapak melaksanakan coaching selalu mengingat ya Pak ya dari hal-hal yang saya sampaikan tadi. Selamat melakukan coaching ya Pak ya Paul. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal Bapak. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam Pak Paul. Pak. Katanya mau ada yang dibicarakan ya Bu Mai. Betul Pak. Kira-kira mau membicarakan apa nih? Kita ada waktu 15 sampai 20 menit. Iya Pak Paul. Ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan pada Pak Paul. Ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah Pak. Setelah saya amati di sekolah, cara pembelajaran rekan-rekan guru saya masih monoton, masih banyak sistem ceramah konvensional gitu Pak. Dan sehingga siswa banyak yang bosan belajar di situ. Nah, saya ingin itu pembelajarannya bervariatif. Baik Bu Mai. Jadi kira-kira setelah kita bincang-bincang kurang lebih 15 sampai 20 menit, apa harapannya Bu Mai? Yang saya harapkan Pak Paul, saya ingin mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru saya supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran di kelas. Baik. Jadi ada perubahan dalam cara penyampaian ya Bu Mai? Ya, Kira-kira perubahan cara penyampaian seperti apa yang Bu Mai inginkan? saya menginginkan terjadinya perubahan dalam metode atau model dan media pembelajaran yang lebih bervariatif. Sehingga sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini yang menggunakan teknologi. Begitu Pak. Baik. Jadi intinya ingin penyampaian materi lebih kreatif seperti itu ya. Jadi kalau misalnya adalah kondisi dianya ada di level 1 sampai 10, kira-kira kondisi situasi yang berada di level berapa ya Bu? Kira-kira dia masih di level 5 sih Pak. Karena sekolah saya banyak guru yang senior dengan memakai metode ceramah seperti itu. Baik. Jadi di level 5 ya Bu? Ya. Untuk saat ini kira-kira pada saat Bu Mai ingin ada perubahan nanti, ingin level berapa? Saya sih menginginkan 7. Itu sudah cukup Pak. Baik Bu, mengingat tadi dulu masih banyak senior di sekolah itu Bu Mai. Bu Mai menginginkan di level 7 ya? Ya. Nah, untuk mencapai level tersebut, kira-kira Ibu ada ide atau rencana untuk buat terhadap rekan-rekan di sekolah? Bu Mai? Ya sebenarnya itu masih saya pikirkan. Apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja begitu Pak? Kepada rekan-rekan guru secara menyeluruh seperti itu. Baik, jadi Bu Mai berencana akan mengadakan mentoring ya? Nah, atau ya pendampingan seperti itu? Adakah lagi strategi selain menggunakan mentoring?
Saya mungkin akan mengkonsultasikan dulu dengan kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran di sekolah, untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Kira-kira kedua yang nyaman bagi guru sekolah yang mana ya Bu? Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring Pak. Mengingat tadi kondisi guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa mengikuti workshop itu. Sedangkan workshop membutuhkan banyak dana dan waktu. Baik, baik. Jadi intinya Ibu lebih memilih mentoring ya dibanding workshop. Baik, untuk metode mentoring kira-kira kapan Ibu Mai akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya Pak Pandu. Mungkin minggu depan saya akan mulai mentoring kepada guru secara bergilir Pak. Baik, minggu depan Bu Mai rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Dan adakah nanti yang bantu Bu Mai dalam pelaksanaan? Atau mungkin saya akan minta bantuan guru yang lain seperti Pak Joko, Bu Popon yang sudah ahli dalam media pembelajaran. Jadi intinya melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah Bu Mai. Benar Pak, saya akan berkooperasi dengan rekan guru untuk membantu saya melaksanakan mentoring tersebut. Baik Bu Mai, kita sudah berada di akhir perbincangan hari ini. Saya sudah tidak sabar lagi mendengarkan cerita-cerita Ibu ke depannya. Apakah Ibu berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan berhasil ya. Nah, selamat bertemu kembali minggu depan ya Bu. Tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Bu Mai dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Selama perbincangan kita ini, saya mendapatkan gambaran Bapak tentang bagaimana cara membantu rekan-rekan untuk mengubah proses pembelajaran menjadi bervariatif dengan metode mentoring. Oh, baik Bu. Mudah-mudahan kita bertemu kembali dan bisa ngobrol-ngobrol lagi minggu depan ya Bu tentang aksi yang sudah dilakukan Ibu. Baik Pak, terima kasih banyak. Terima kasih ya Pak. Sampai jumpa minggu depannya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Pak Paul ya. Coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah melakukan pengamatan selama proses percakapan coaching tadi yang menggunakan alur kita. Luar biasa sekali Pak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Silakan Ibu. Saat saya mengamati kompetensi percakapan coaching tadi, Bapak sudah menggunakan alur kita dengan sangat baik. Itu sudah sesuai atau lebih tinggi dari standar yang kita tuju. Tujuan sudah terlihat dengan jelas, bagus dan terdapat proses penyampaian dari tujuan, sehingga coach dapat menggali kompetensi si coaching. Kemudian rencana aksi, Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang dapat menggali kemampuan si coaching untuk mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Dan yang terakhir tanggung jawab. Saya melihat Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik untuk menggali komitmen si coaching dalam menjalankan rencana aksi. Namun saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Misalnya saat melakukan percakapan dengan si coaching, saya mengamati Bapak di bagian identifikasi masih perlu lebih lagi menggali permasalahan yang dihadapi oleh si coaching. Contohnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik untuk mengidentifikasi masalah si coaching. Dan yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya sebaiknya Bapak sebagai coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang dihadapi coaching selama sesi percakapan berlangsung. Nah, bagaimana menurut pendapat Pak Paul? Apakah Bapak setuju? Oh iya, saya setuju dengan pendapat Ibu barusan. Saya mengakui saya masih perlu banyak berlatih
melakukan percakapan coaching menggunakan alat Tirta, terutama di bagian identifikasi. Lalu dari diskusi kita hari ini, apa yang sudah terbayang sama Pak Paul? Apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Apa, di mana, siapa yang bisa membantu Bapak? Saya akan lebih banyak menggali pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah coach Ibu. Saya sebagai coach harus lebih lagi membuat pertanyaan yang menggali dan melakukan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada sesi percakapan berlangsung dan perubahan dalam cara penyampaian materi bagi rekan-rekan guru. Demikian Bu yang saya lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area identifikasi. Terima kasih banyak Ibu sudah mau menjadi sponsor saya pada percakapan coaching yang saya lakukan. Baik, Pak Paul. Senang bekerja sama dengan Bapak. Terima kasih banyak Bapak sudah mau bekerja sama pun dengan saya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak Paul. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam Kak Paul. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Kak Paul. Cuacanya cerah sekali hari ini ya Bu. Alhamdulillah benar Pak. Semoga tetap cerah cuaca sampai sore ya Pak. Baiklah Bu, di sini saya menjadi observer Ibu. Saya akan mengamati dan menilai Ibu melalui coaching dan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apa nanti saat Ibu coaching itu sudah sesuai menggunakan Tirta atau belum? Bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan berbobot, sering uji, menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu nanti. Jangan lupa ya Ibu, saat proses coaching itu Ibu menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan berikan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Baik Pak. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan? Baik. Dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu 1. Kehadiran penuh present, 2. mendengarkan aktif, dan 3. mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oke, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dari ketiga ini? Mungkin saya akan mengembangkan secara spesifik adalah yang mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus, sehingga saya ada keadaan penuh atau present. Dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Kemudian, indikator bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching nanti? Indikator tercapainya saya akan melihat apakah kunci sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dan juga memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukan. Iya baik, mungkin itu saja Ibu pertanyaan dari saya untuk sebelum melakukan coaching dan semoga nanti saat Ibu melakukan coaching nanti Ibu selalu mengingat ya Bu, hal-hal yang saya sampaikan tadi. Selamat Ibu melakukan coaching ya, semoga mendapatkan hasil yang maksimal ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Mai. Katanya mau ada dibicarakan ya Bu Rini. Betul Ibu. Kira-kira mau membicarakan tentang apa nih Bu? Kita ada waktu 15 sampai 20 menit. Iya Bu, ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan pada Ibu. Ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah Bu. Setelah saya amati di sekolah, cara pembelajarannya masih monoton Ibu. Pembelajarannya masih menggunakan metode ceramah. Terkadang membuat siswa-siswi juga menjadi bosan dalam pembelajaran. Nah, saya ingin pembelajaran itu bervariatif. Apalagi sekarang zaman sudah berubah ya Bu ya. Perkembangan teknologi semakin canggih. Bukankah guru-guru itu bisa menerapkan dengan memakai aplikasi kelas poin atau quizzes dan sebagainya? Baik Bu Rini. Jadi kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebih
15 sampai 20 menit ini, apa sih harapan Bu ini? Yang saya harapkan ya Bu ya, saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru nih supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya, seperti itu ya Bu. Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Bu ini ya. Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya seperti apa yang Bu ini ya? Jadi perubahan dalam metode atau model ataupun media pembelajaran yang lebih bervariatif Bu. Misalnya metode-metode yang sekarang ini yang lagi marak digunakan, seperti aplikasi-aplikasi pembelajaran. Seperti itu tadi yang saya sebutkan tadi Bu, bisa menggunakan Classpoint atau Quizzes. Kira-kira seperti itu Bu. Baik, jadi intinya ingin menyampaikan materi lebih bervariatif seperti itu ya. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang idealnya dan ada level dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi ini berada di berapa ya? Kira-kira masih di level 5 sih Bu, karena di sekolah juga masih banyak guru-guru senior yang masih memakai metode ceramah gitu loh Bu. Baik, jadi masih di level 5 ya Bu. Untuk saat ini kira-kira Bu Rini ingin adanya perubahan nanti ingin ke level berapa? Saya inginkan sih 7 saja gitu sudah cukup Bu. Baik Bu, mengingat tadi itu guru-guru masih banyak yang senior seperti itu ya. Jadi Bu Rini menginginkan ke level 7 ya. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut, kira-kira Ibu Rini membuat rencana seperti apa? Ya, sebenarnya itu masih saya pikirkan ya Bu ya. Apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja gitu ya Bu ya, kepada rekan-rekan guru secara bergiliran seperti itu Bu. Baik, jadi Bu Rini berencana akan mengadakan mentoring atau pendampingan segala individu seperti itu ya Bu Rini. Adakah lagi strategi lain selain menggunakan mentoring? Mungkin saya akan mengkonsultasikan dulu terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan gitu tentang media pembelajaran di sekolah, untuk membuat semacam workshop gitu Bu. Nah, di antara kedua itu, kira-kira yang nyaman bagi guru-guru sekolah itu yang mana? Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring akan lebih tepat digunakan ya Bu ya. Mengingat tadi kondisi guru-guru yang sudah senior mungkin tidak bisa mengikuti, atau misalnya untuk workshop juga membutuhkan biaya yang lebih banyak, membutuhkan narasumber yang tepat juga, membutuhkan waktu yang lebih lama. Baik, jadi intinya Bu Rini lebih memilih metode mentoring dibandingkan dengan workshop ya. Baik, untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Bu Rini mulai? Mungkin secepatnya Bu ya. Mungkin minggu depan saya akan mulai mentoring kepada rekan guru secara bergilir. Baik, minggu depan ya Bu Rini. Rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut, dan adakah nanti yang akan membantu Bu Rini dalam pelaksanaannya? Mungkin saya akan meminta bantuan guru lain seperti Pak Joko ataupun Bu Popon yang sudah ahli dalam media pembelajaran. Baik, jadi intinya akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan sekolah Bu Rini. Benar Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu melaksanakan mentoring tersebut Bu. Baik Bu Rini, kita sudah berada di sesi ini. Saya sudah tidak sabar lagi ingin mendengarkan cerita-cerita Bu Rini ke depannya. Apakah Bu Rini berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan? Tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu Rini. Selamat ketemu lagi di depan ya. Tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Bu Rini dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Selama perbincangan kita, saya mendapatkan gambaran Bu ya, tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan mengubah proses pembelajaran menjadi pembelajaran yang bervariatif gitu Bu, dengan metode mentoring. Baik Bu Rini, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi di depannya Bu tentang aksi yang sudah dilakukan Bu Rini. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Sampai jumpa minggu depan ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu Mai, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak sudah melakukan
sama proses percakapan coaching tadi dengan menggunakan alur dialog. Luar biasa, Bu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, silakan Pak. Saat saya mengamati percakapan coaching tersebut, Ibu sudah mengikuti alur dikta dengan sangat baik. Itu sudah sesuai dengan standar tinggi dari standar yang kita rujuk. Tujuan terlihat dengan jelas. Bagus dalam pemaparannya, terdapat proses penyampaian. Tujuan dari coach ke coachee, sehingga coach dapat menggali kompetensi coachee untuk menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi coachee. Pada rencana aksi, Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang dapat menggali kemampuan coachee untuk memetakan rencana-rencananya yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Dan yang terakhir, tanggung jawab. Saya melihat Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik untuk menggali komitmen coachee dalam menjalankan rencana aksi tersebut. Namun demikian, saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan untuk menjadi lebih baik ke depan. Misalnya, tadi saat melakukan percakapan dengan coachee, saya mengamati Ibu di bagian identifikasi masih perlu mendalami lagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi coachee dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik untuk mengidentifikasi masalah si coachee. Dan sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya, sebaiknya Ibu sebagai coach melakukan penggalian-penggalian, pemetaan situasi yang sedang dihadapi, yang dibicarakan, dan menghubungkan fakta-fakta yang dihadapi coachee selama sesi percakapan berlangsung. Nah, bagaimana menurut pendapat Ibu? Ibu setuju? Oh iya Pak Paul, saya setuju dengan pendapat Bapak. Saya mengakui saya masih perlu banyak berlatih melakukan percakapan coaching menggunakan alur dikta, terutama di bagian identifikasi ya Pak. Lalu, dari diskusi kita hari ini, apa yang sudah terbayang sama Ibu? Apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa di area ini? Kapan? Di mana? Siapa yang bisa membantu Ibu? Saya akan lebih banyak menggali pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah si coachee Pak. Saya sebagai coach harus lebih dalam lagi membuat pertanyaan-pertanyaan untuk menggali dan melakukan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi percakapan berlangsung dan perubahan dalam cara penyampaian materi bagi rekan-rekan guru. Demikian Pak Paul yang akan saya lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area identifikasi ini. Terima kasih Pak Paul sudah mau mengikuti episode saya. Baiklah Bu Mai, saya merasa senang bekerjasama dengan Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama